Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, biarlah nama Tuhan senantiasa ditinggikan. Mari datang kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari bersama dengan iman katakan, ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita masih biara lama salam. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Kita lama syekiana lama syalam. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu. Kira lama syekiana lama lama lama. Yesus, Yesus Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik di dalam hidup kami Tuhan. Kita masyarakat sembah Tuhan, sembah Bapa kita. Kita masyarakat Yesus, Yesus. Kita masyarakat, kita masyarakat. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami percaya dengan iman Tuhan bahwa berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami. Dimanapun saat ini kami berada Tuhan,
Kami percaya di situ ada perlindungan Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu ini Tuhan. Kami semua yang mendengarkan saat ini, kami dipulihkan dengan kebenaran akan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan hari ini kami siap untuk kebenaran akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah doa pagi online. Dan saya percaya kasih kemurahan Tuhan serta pemeliharaan Tuhan senantiasa limpah buat setiap kita. Saudara yang dikasih Tuhan, bulan Februari kita memasuki sebuah tema yang baru daripada restorasi, yaitu restorasi perkataan. Dan biarlah setiap kita selama bulan Februari ini menangkap apa yang menjadi mau Tuhan, menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan buat hidup kita, sehingga setiap kita mengalami restorasi perkataan. Pagi hari ini saudara, kita akan belajar bersama-sama mengenai berhati-hatilah dengan perkataan kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus berhati-hati dengan perkataan kita? Yang pertama saudara, karena kalau kita berhati-hati dengan perkataan kita, itu dapat menghindarkan kita dari kesukaran. Mari saya mengajak setiap kita membuka di kitab Amsal, pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-23. Amsal 21 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Artinya saudara, hari-hari ini mari kita belajar memelihara diri kita, memelihara mulut kita dan lidah kita agar kita terhindar dari kesukaran. Lalu yang kedua saudara, mengapa kita harus berhati-hati dengan perkataan kita? Karena perkataan kita dapat melukai, dapat menghancurkan, bahkan dapat membunuh. Coba kita lihat di Amsal 12 ayatnya yang ke-18. Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ya. Amsal 15 ayat yang keempat berkata, lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Saudara yang dikasih Tuhan, banyak kehidupan di dalam keluarga, ya, antara suami, istri, mungkin juga anak-anak, mengalami banyak miskomunikasi di dalam kehidupan mereka. Kenapa saudara? Karena seringkali banyak kata-kata yang keluar dari lidah daripada orang tua mereka. Itu bukan lidah yang membangun, bukan lidah yang menyejukkan hati, bukan lidah yang lemah lembut, tetapi kadang-kadang tanpa sadar lidah yang tajam, ya, lidah yang dengan kata-kata yang pedas itu yang keluar dari mulut suami atau istri. Sehingga tidak jarang saudara, kalau saya membaca sebuah sebuah penelitian, kenapa perceraian di dalam keluarga bisa terjadi? Salah satunya terdapat miskomunikasi. Ya, ada berbagai macam hal, ada berbagai macam kasus yang membuat sebuah keluarga menjadi berantakan. Dan salah satunya adalah miskomunikasi. Artinya sebuah hubungan komunikasi yang tidak lancar antara suami maupun istri. Ada banyak istri-istri yang sakit hati dengan perkataan suami, tapi tidak jarang juga banyak suami-suami yang mengalami sakit hati dengan perkataan istrinya. Untuk itu saudara, hati-hati dengan perkataan kita, karena perkataan kita dapat melukai, dapat menghancurkan, dan dapat membunuh. Ya. Demikian juga saudara,
di dalam pergaulan kehidupan kita, di dalam pergaulan kita dengan teman-teman kerja kita, di kantor, ya, mungkin di masyarakat, atau juga mungkin di dalam pelayanan. Seringkali tanpa sadar ketika ada orang-orang yang tidak bisa menahan lidahnya. Lidah itu sangat tajam dan tidak banyak orang dan mengalami terluka dalam hatinya, sehingga ketika dia terluka maka membuat sebuah hubungan menjadi berantakan, membuat sebuah hubungan menjadi tidak baik. Untuk itu mari hati-hati dengan perkataan kita. Karena tadi yang pertama, perkataan itu dapat menghindarkan kita dari kesukaran. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus berhati-hati dengan perkataan kita? Karena perkataan kita dapat melukai, menghancurkan, bahkan membunuh. Lalu bagaimana saudara agar kita memiliki perkataan yang benar dalam kehidupan kita? Mari kita bersama-sama membaca di dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Amsal 4 ayat yang 23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Saudara, lalu apa hubungannya hati dengan perkataan? Di dalam Matius 12 ayat 34 sampai 35 dikatakan seperti ini, "Karena yang diucapkan mulut itu keluar atau meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat." Jadi yang meluap, yang keluar dari mulut adalah meluap dari hati. Kalau hati kita tidak dijaga saudara, ya tidak jarang bukan ucapan atau perkataan yang membangun, tetapi seringkali ucapan atau perkataan yang menyinggung, yang menyakiti. Ya, mungkin kalau hati kita sedang senang, itu mungkin bisa keluar kata-kata yang baik. Tapi tidak jarang juga walaupun dalam kondisi senang, kita kalau tidak menjaga hati, ya, tidak menjaga hati kita, kadang juga masih bisa keluar perkataan yang tidak baik. Salah satu contoh yang sering terjadi saudara, ketika dua orang teman lama bertemu, ya, kemudian ketemu di satu tempat, yang satu seringkali ngomong seperti ini, "Wow, kamu toh, wah luar biasa ya, ternyata masih hidup." Nah, kelihatannya saudara itu sebuah kata-kata yang sepele, sebuah kata-kata yang biasa diucapkan banyak orang. Tetapi itu bukan kata-kata yang membangun. Kenapa saudara? Karena tanpa sadar itu sebenarnya mengucapkan sebuah kata-kata yang tidak baik. Harusnya kalau ketemu dengan teman, ketemu dengan kenalan lama kita, ya tentunya kita katakan kabarnya gimana. Wah luar biasa ya, kamu sekarang menjadi pribadi yang hebat. Wah kamu tambah muda dan sebagainya. Saya percaya saudara, orang yang kita katakan orang yang kita puji seperti melalui perkataan kita ketika kita berjumpa dengan dia, itu akan senang, akan merasa sukacita. Ya. Kemudian saudara, yang kedua, bagaimana agar kita bisa memiliki perkataan yang benar? Amsal 13 ayat 3. Ya, Amsal 13 ayat 3 berkata, "Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan." Kalau boleh saya katakan lebih lanjut daripada ayat ini adalah, berpikirlah terlebih dahulu sebelum kita mengeluarkan kata-kata. Jadi berpikir terlebih dahulu. Bahkan di dalam Yakobus 1 ayat 19 berkata, "Hai saudara-saudara yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata." Artinya saudara, setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah perkataan itu perkataan yang membangun, perkataan yang benar, perkataan yang baik, perkataan yang sedap didengar. Saya percaya kalau kita berkata-kata dengan baik, dengan benar, maka orang yang akan, orang yang
ngobrol dengan kita, orang yang berkomunikasi dengan kita tentunya akan merasa terberkati dengan apa yang kita perkatakan. Jadi berpikir sebelum berkata-kata. Lalu yang ketiga saudara, bagaimana kita bisa memiliki perkataan yang benar? Amsal 12 ayat 19 berkata, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memiliki perkataan yang benar, yaitu apa? Dengan mengatakan kebenaran. Tentunya kebenaran siapa saudara? Bukan kebenaran kita secara pribadi, tetapi kebenaran firman Tuhan. Dalam Yosua 1 dikatakan, jangan lupa engkau memperkatakan kitab Taurat ini. Perkatakan kebenaran firman Tuhan. Perkatakan sesuatu yang benar, perkatakan sesuatu yang luar biasa. Karena saya percaya ketika kita memperkatakan yang benar, perkataan yang membangun, perkataan yang sedap didengar, itu akan menyukakan orang. Dan yang terlebih adalah memperkatakan kebenaran. Jadi katakan ya jika ya, katakan tidak jikalau tidak. Amin saudara, dan saya percaya kalau selama bulan Februari ini kita menangkap apa yang menjadi mau Tuhan, yaitu restorasi perkataan. Ketika kita membuka hati kita, ketika kita menyerap setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita terima dengan baik, dan kita lakukan, maka saya percaya buah-buah kebenaran akan menjadi bagian kita. Buah perkataan yang baik, yang membangun, yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita saya percaya akan mengalami sebuah terobosan, sebuah reformasi, sebuah transformasi, ya, sebuah restorasi yang lebih lagi. Sehingga kita akan menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam perkataan yang baik dan benar seperti yang Tuhan kehendaki. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kita. Dan untuk itu mari saya mengajak kita berdoa, membuka hati kita, membuka pendengaran kita untuk Tuhan berbicara kepada kita. Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini, buat kasih setiamu yang ajaib, buat pengajaran-pengajaran yang luar biasa yang boleh kami terima Tuhan. Dan pagi hari ini kami sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami senantiasa mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang tidak menyakiti orang lain Tuhan. Berikan kami kemampuan agar kami dapat mengalami restorasi di dalam perkataan kami, sehingga perkataan kami memberkati orang lain dan juga kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Apapun juga yang kami kerjakan, kami letakkan di dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Dan kami percaya sepanjang hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari di mana kami boleh menikmati berkat penyertaan, perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.